Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rizka Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ada yang tahu materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini untuk kelas berapa? Ya, benar sekali. Materi untuk kelas 9 SMP. Nah, kalian dapat melihatnya yaitu pada semester 1 dan bab 1. Nah, kita langsung lanjut saja ke pembahasannya. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, contoh soal, dan kuis. Nah, kita lanjut saja ke kompetensi inti. Apa saja sih kompetensi intinya? Nah, di sini ada 4 kompetensi inti. Yang mana yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, berupa toleransi dan gotong royong. Kemudian ada santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dalam kejadian tapak matanya. Kemudian yang keempat, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang berupa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Serta ada ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama pada sudut pandangnya. Kemudian, setelah kita tahu kompetensi intinya, lanjut kita ke kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasarnya? Nah, di sini ada 3 kompetensi dasar, yaitu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Nah, yang kedua, memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan berbagai teknik manipulasi aljabar dan aritmatika. Nah, setelah kita tahu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, kita akan mengetahui materinya. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu ada 5. Pertama itu bilangan berpangkat. Kedua ada perkalian pada perpangkatan, dan ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat itu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang terakhir itu ada notasi ilmiah. Lanjut, sebelum ke materi, di sini ada teori dari Julius Wilhelm Richard Dedekind. Dia lahir pada 12 Februari 1916, pada usia 85 tahun, asal Jerman yang sangat diperhitungkan, salah satu penemu di bidang matematika. Nah, The Man and the Number Dedekind menyebutkan bahwa angka adalah kreasi pikiran manusia. Dari sini, beliau menemukan konsep angka secara dari suatu label yang disebut dengan bilangan. Kemudian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan menyebutkan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, rumus bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, dan sebanyak N kalinya. Nah, contohnya yaitu ada 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kemudian yang contoh kedua ada 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan kali 7. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh saja, dan masih banyak sebenarnya contoh yang lainnya ya. Kita lanjut, di sini ada jenis-jenis bilangan berpangkat.
Yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponennya positif. Nah, bilangan berpangkat positif ini memiliki sifat-sifat tertentu, yang mana bilangan tersebut terdiri dari A, B sebagai bilangan real, dan M dan N itu merupakan bilangan bulatnya. Kalian dapat dilihat pada tabel selanjutnya, pada kolom selanjutnya, yaitu ada sifat-sifat bilangan positifnya. Nah, lanjut kita ke bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini merupakan bilangan yang memiliki pangkat atau eksponennya itu pangkat negatif. Jadi min gitu ya. Dalam sifat-sifatnya yaitu bilangan berpangkat negatif ini dirumuskan apabila A elemen R itu A tidak sama dengan 0 dan N ialah bilangan bulat negatif. Jadi rumusnya seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah, kemudian bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 ini memiliki sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat N positif, dapat kita ketahui, maka A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N min N sama dengan A pangkat 0. Maka A0 itu, A pangkat 0 itu adalah bernilai 1. Sehingga sifat untuk bilangan berpangkat 0 ialah apabila A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka disebut dengan bilangan berpangkat 0. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini ada 3, yaitu hasil kali dari perpangkatan yang dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatannya yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M pangkat M plus N. Contohnya yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. Selanjutnya yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perpangkatannya yaitu A pangkat M di dalam kurung pangkat N. Maka A pangkat M kali N. Itu contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, yaitu sifat perpangkatannya berupa A kali B pangkat N. Itu menghasilkan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya yaitu 2 dikali 3 pangkatkan 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Begitu ya. Jadi perkalian perpangkatan seperti itu. Kemudian lanjut ke pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini pembagian pada perpangkatan dibagi menjadi beberapa itu ya. Yang pertama itu membandingkan volume. Jadi volume kubus besar misal dibagi dengan volume kubus kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada perpangkatan pada pemecahan. Nah, mendapatkan sisi kubus yaitu dari kegiatan yang telah kita lakukan, maka diperoleh jika mempertimbangkan A pangkat M per N sebagai A, selanjutnya rumusnya yaitu A pangkat M per N sama dengan akar A. Kemudian yang kedua juga sama ya, dapat dilihat dalam layar di sini. Kemudian lanjut kita ke perpangkatan
negatif, dan bentuk akar. Nah, yang pertama itu bilangan real tak 0 pangkat 0. Nah, kalian dapat lihat gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatannya seperti ini. Kemudian hasil operasinya seperti ini, dan kesimpulannya kita dapat mengetahui bahwa ini sama dengan 1 gitu ya. Kita lanjut ke bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Nah, kalian juga sama, bisa dilihat dalam tabel pada layar seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya, yaitu ada bentuk akar. Nah, ada yang tahu bentuk akar itu apa? Ya, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan-bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan yang mencangkup bilangan cacah, prima, dan bilangan-bilangan yang termasuk juga, atau bilangan irasional. Nah, simbol akar yaitu seperti ini, pertama kali dikenalkan oleh matematikawan asal Jerman, yaitu Christoph Rudolf dalam bukunya yang berjudul Die Kos. Simbol tersebut dipilih karena mirip dengan huruf R yang diambil dari kata radix, yang merupakan bahasa Latin untuk akar pangkat 2. Nah, rumusnya dapat kalian lihat seperti ini. Selanjutnya kita ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, sebuah bilangan dikatakan tertulis dalam bentuk notasi ilmiah atau baku ketika yang pertama yaitu faktor penggalinya berada di antara kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua ada basis dari bentuk perpangkatan 10. Memiliki pangkat yang pertama yaitu faktor yang mengenali lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Jadi contohnya seperti ini ya, 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, pemangkatan 10 harus memiliki pangkat bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ini menggunakan sebuah pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kirinya. Kemudian yang kedua, bilangan antara 0 dan 1, yaitu gunakan sebuah pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Nah, sudah paham kan ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 plus 5 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, yang kedua juga hampir sama ya, kayak contoh yang pertama. Nah, yaitu min 3 pangkat 4 dan dipangkatkan lagi dengan 2. Maka sama dengan min 3 dikali 4, min 3 pangkat 4 kali 2, yaitu min 3 pangkat 8. Kemudian yang ketiga, yaitu 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 7 min 3 sama dengan 4 pangkat 4. Nah, kemudian yang keempat yaitu 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Kemudian yang kedua, yang terakhir atau yang kelima, yaitu akar dari 20. Di mana akar dari 20 ini yaitu 4, akar 4 kali 5. Sama dengan akar 4 dikali akar 5 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini adalah contoh soalnya, seperti yang tadi kita telah pelajari materi-materinya. Kemudian lanjut kita ke kuis ya. Nah, di sini ada beberapa kuis. Silakan kalian kerjakan kuis tersebut. Nah, jika sudah, di sini ada 3 soal. Ternyata ada 4 soal. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyimak video saya.